Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Mumtaz dengan NIM 2213324 kelas KPI 4A. Video ini saya akan memenuhi tugas learning jurnal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Tepat hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pada jam 8 di ruang 8 Fakultas Dakwah, merupakan pertemuan pertama pada mata kuliah penulisan berita dan artikel di semester 4 ini. Untuk mengawali pertemuan pertama ini, Pak Adi selaku dosen meminta kepada mahasiswa untuk membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya, Pak Adi membuka pertemuan pada pagi hari tersebut karena sebelumnya di semester 2 Pak Adi sudah mengajar kami di mata kuliah teori komunikasi. Jadi otomatis beliau sudah kenal, sehingga langsung memberikan absen kehadiran. Pada pertemuan pertama perkuliahan ini, kita hanya diberikan poin-poin atau membahas RPS mengenai berita dan artikel. Pertanyaan pertama yang Pak Adi lontarkan kepada kami itu, apa perbedaan berita dan artikel? Sesuai yang telah kami dapatkan pada perkuliahan semester 3, terdapat bahwa berita itu merupakan laporan tercepat tentang fakta atau lulusan yang menarik dan penting. Keduanya untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Kalau artikel itu tulisan faktual tentang suatu masalah secara lengkap yang panjangnya tidak tentu untuk dimuat di media massa, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, menawarkan, membantu pemecahan masalah dan menghibur. Setelah sedikit membahas tentang pengertian itu berita dan artikel, kita dilanjut dengan pembahasan RPS yang telah dibuat oleh Pak Adi. Beliau membacakan isi RPS itu mulai dari visi misi fakultas dan prodi, kemudian juga profil lulusan yang terdiri dari aspek pertama akademisi, kedua praktisi dakwah, ketiga praktisi broadcasting, dan yang keempat praktisi jurnalistik. Selanjutnya kita membahas pencapaian mata kuliah atau CPMK. Yang pertama itu, mahasiswa mampu memahami perbedaan berita dan artikel. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik penulisan karya ilmiah dan jurnalistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan gaya penulisan di media massa. Yang keempat, mahasiswa mampu menulis dengan metode creative writing. Yang kelima, mahasiswa mampu mempublikasikan karya di media massa, di blog atau platform sejenisnya. Berikutnya itu ada materi pembelajaran bahasan, yaitu yang pertama pengantar artikel dan berita, kedua fungsi artikel dan berita di media massa, yang ketiga teknik peliputan dan penulisan berita, yang keempat itu teknik penulisan artikel dan jurnal, yang kelima jenis peliputan berita hukum dan kriminal, politik, ekonomi. Yang keenam, menentukan rubrik dan subrubrik dalam setiap halaman koran atau majalah, pemilihan judul berita, lead dan diksi. Yang ketujuh, penulisan TOR, peliputan berita. Yang kedelapan, anatomi artikel dan berita di media massa Indonesia. Yang kesembilan, creative writing dalam artikel dan berita. 10, identifikasi artikel dan opini. 11, praktik menulis artikel, praktik menulis berita, publikasi berita. Yang terakhir, publikasi artikel jurnal. Setelah membahas semua materi-materi pokok yang akan kita
Yang akan kita lihat pada yang tersebut, yang biasa seperti biasa Pak Adi memberikan tugas yaitu membuat learning journal. Namun bedanya kalau yang sebelumnya itu menggunakan tulisan, yang sekarang itu menggunakan video yang berdurasi 3-5 menit atau bisa lebih lah. Terus pada pertemuan sebelumnya, tugas ini dapat dibuat dengan sekreatif mungkin oleh mahasiswa, kemudian diupload ke YouTube masing-masing, dan linknya itu kita kumpulkan di GCR. Batas pengumpulan itu H-2 sebelum masuk kuliah di minggu depan. Kemudian berikutnya ada teknik penilaian presentasi, kehadiran, ujian, UTS dan UAS. Kemudian ada tugas. Kalau buat kehadiran itu mahasiswa diberi kesempatan 3 kali untuk izin dalam 16 pertemuan. Jika ada mahasiswa yang bisa mempublikasi jurnal yang berakreditasi Sinta akan mendapat nilai A. Setelah selesai menjelaskan RPS dengan jelas dan tidak ada lagi yang ditanyakan oleh kita sebagai mahasiswa, karena kali ini itu pertemuan pertama ya, maka jam perkuliahan itu dipercepat karena hanya membahas RPS saja dan sedikit pembahasan tentang artikel dan berita ini. Selanjutnya Pak Adi pun menutup pertemuan pada kelas pagi itu dan mengingatkan mahasiswa untuk membuat GCR baru. Terakhir diakhiri dengan foto bersama seperti biasanya, ya seperti semester 2 kemarin. Sekian tugas learning journal yang dapat saya buat dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.